Salam saudara sekalian, kembali lagi ketemu dengan saya. Untuk mata kuliah pengantar kitab perjanjian baru, kita sudah belajar mengenai pengenalan kitab perjanjian baru. Lalu sesi kedua kita belajar tentang kanonisasi. Untuk sesi ketiga dan seterusnya, kita akan belajar tentang introduksi dari setiap kitab dan dari kitab perjanjian baru. Introduksi ini maksudnya apa? Kita akan belajar pengantar kitab itu sendiri. Jadi bukan belajar tafsirnya, tafsir ayat demi ayat, tidak. Tetapi kita akan mempelajari pengantar kitabnya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di introduksi setiap kitab perjanjian baru? Ya, biasanya itu ada beberapa poin. Yang pertama, misalnya, kenapa kitab itu diberi judul itu? Nah, kenapa demikian? Misalnya Matius, kenapa diberi judul Matius? Kapan ditulis? Siapa penulisnya? Temanya apa? Tahun berapa ditulis? Garis besarnya apa? Ciri khasnya apa? Nah, itu semua ada di pengantar atau introduksi kitab. Nah, untuk sesi ini kita akan kembali belajar untuk introduksi kitab Matius. Nah, ini Matius ini adalah kitab pertama dari kitab perjanjian baru. Jadi kitab perjanjian baru diawali dengan kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu Kisah Rasul, surat Paulus, terakhir surat umum dan surat Wahyu, itu apokaliptik. Nah, mari kita akan lihat untuk kitab pertama, yaitu kitab Matius. Kita share screen. Pengantar kitab perjanjian baru, pertemuan ketiga, yaitu introduksi kitab Matius. Nah, terkait dengan kitab Matius, yang pertama kita bahas adalah penulis kitab. Nah, kitab Matius ini bersifat anonim. Apa itu anonim? Penulisnya tidak dicantumkan atau penulisnya tidak mencantumkan namanya. Kalau surat-surat Paulus jelas dari Paulus kepada, kan begitu. Kalau Matius tidak. Akan tetapi ada beberapa alasan yang membuktikan bahwa, nah ini ya, kitab ini ditulis oleh Matius Lewi. Oleh karena itu kitab ini disebut sebagai kitab Matius. Dan kadang diberi judul Matius. Kenapa? Karena penulisnya adalah Matius. Gitu. Siapa itu Matius Lewi? Ia merupakan anak dari Alfius. Ia juga seorang pemungut cukai yang dipanggil Yesus menjadi salah seorang dari ke-12 muridnya. Matius pasal 9 ayat 9. Jadi ini ternyata Matius ini latar belakangnya adalah pemungut cukai. Ya, saudara pasti tahu. Zaman dulu itu ada namanya pemungut cukai. Ya. Lalu apa alasannya kenapa kok kitab ini ditulis oleh Matius sedangkan kitab ini sendiri bersifat anonim? Nah, alasannya yang pertama, hal itu sesuai dengan tradisi Yahudi yang mengakui bahwa penulis kitab Matius adalah Matius Lewi. Jadi ini menjadi dasar yang penting, saudara sekalian, karena kitab itu anonim, lalu kita pakai dasar apa untuk mengatakan kitab ini siapa penulisnya? Ya, salah satu dasar yang dipakai adalah tradisi Yahudi atau Judaism. Di mana di dalam tradisi itu biasanya memang mereka akan istilahnya itu mengarsipkan dengan baik untuk kitab-kitab yang memang mereka pegang sebagai kitab-kitab kanonik, ya seperti itu. Lalu yang kedua, alasannya yaitu sesuai dengan kesaksian dari isi Injil ini sendiri. Nah, hanya Injil Matius yang mengatakan bahwa Matius pemungut cukai. Nah, ini maksudnya apa? Kalau saudara itu memiliki latar belakang yang istilahnya jahat,
Apakah saudara suka untuk menyampaikan, oh saya ini seorang ini? Biasanya malu kan? Nah, demikian juga dalam konteks ini. Inilah alasan kenapa kok Matius dalam konteks ini kok berani, karena memang dialah yang biasanya setelah bertobat itu menyampaikan. Hanya Matius lah yang menjelaskan hal itu. Hal ini menunjukkan bahwa memang dia itu seorang hamba Tuhan yang mau merendahkan diri, berani menyebut dirinya sebagai pemungut cukai, karena memang pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Yahudi. Secara umum kan orang malu. Nah, tetapi dalam konteks ini karena memang Matius itu sudah dilahirkan baru, percaya, sehingga dia menyampaikan apa adanya. Sedangkan penulis lain tidak mau menjelaskan, karena apa? Ya, ia temannya. Kan tidak mau juga menjelek-jelekkan orang luar dalam bahasa saya, begitu ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu kunci dari alasan kenapa kok kitab Matius ini ditulis oleh Matius, karena hanya Matius lah yang berani mengungkap itu, karena memang Matius itu orang yang memang hamba Allah yang rendah hati. Sedangkan penulis lain tidak mau, karena apa? Ya tidak mau terus terang terhadap temannya tadi. Lalu yang ketiga itu kesaksian bapak-bapak gereja. Seorang uskup di Hierapolis yang bernama Papias tahun 130 Anno Domini atau Masehi mengatakan bahwa Matius telah mencatat pengajaran-pengajaran Yesus. Hal ini juga disinggung oleh Eusebius, seorang ahli sejarah abad 3 dan 4. Menurut Irenaeus 185 Masehi mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran yang ditulis Matius itu adalah Injil Matius. Pendapat Irenaeus ini didukung oleh bapak-bapak gereja lain, Tertullianus, Origen, Clemens dari Alexandria. Sesuai dengan alasan-alasan di atas, maka dapat dipastikan penulis kitab Matius adalah Matius Lewi. Jadi inilah yang menjadi dasar kenapa kitab Matius itu ditulis oleh Matius. Lalu untuk tanggal dan tempat penulisan. Nah, memang tidak ada bukti yang jelas yang dapat dijadikan pegangan tentang tanggal penulisan kitab Matius. Tetapi ada beberapa ahli menafsirkan bahwa kitab ini ditulis antara tahun berapa? 60 sampai 65 Masehi. Alasannya, ya nanti kita akan lihat, sebelum kehancuran Yerusalem oleh tentara Romawi. Nah, ya kalau ditulis setelah 70 pasti ada berita tentang kehancuran Yerusalem, tapi di kitab Matius kan tidak ada itu. Pandangan ini didukung oleh kesaksian Irenaeus yang mengatakan bahwa Injil Matius ditulis pada waktu Petrus dan Paulus mengabarkan Injil di Roma. Nah, ini berarti kalau memang seperti itu berarti sebelum tahun 70. Lalu kapan Petrus dan Paulus di Roma? Sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi. Sampai saat ini pandangan ini banyak diterima oleh para ahli, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kitab Matius ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 ya. Sebelum Yerusalem dihancurkan tahun 70 Anno Domini atau 70 Masehi. Untuk tempat penulisannya memang kemungkinan di Antioquia. Mengapa demikian? Karena kitab ini banyak dipakai oleh jemaat-jemaat di Syria Yahudi, khususnya di Antioquia. Gereja di Antioquia adalah gereja pertama yang mempunyai anggota orang Yahudi. Dan menurut Papias, salah seorang bapak gereja, kitab Matius ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, ini memang agak sulit menentukan tempat penulisannya, tetapi secara umum bapak-bapak gereja dan juga para ahli katakan karena kitab ini banyak dipakai oleh jemaat-jemaat di Syria Yahudi, khususnya Antioquia, ada kemungkinan kitab itu ditulis di sana. Nah, mari kita akan lihat untuk penekanan dan tema utama kitab Matius. Tema utama kitab Matius ialah mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, saudara, nanti kalau kita lihat, setiap kitab Injil punya penekanan masing-masing. Matius menekankan Yesus sebagai Mesias, nanti habis Markus menekankan lagi, misalnya hamba,
Lalu Lukas menekankan tentang Yesus sebagai anak Allah. Yohanes menekankan tentang Yesus yang adalah Allah, misalnya begitu ya. Jadi memang setiap Injil ini memiliki penekanan masing-masing. Dan tema khusus untuk kitab Matius yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam kitab PL. Apa artinya Mesias? Mesias itu artinya yang diurapi. Hal ini nampak dari isi kitab yang menekankan akan kuasa Allah dalam diri Yesus sebagai juru selamat yang dinantikan. Memang orang Israel sangat menantikan Mesias yang akan membebaskan mereka sebagai juru selamat mereka. Selain itu dalam kitab ini juga dijelaskan 5 khotbah besar yang dilakukan Yesus. Ini untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah orang yang memang khusus yang memiliki kuasa dari Allah. Nah, khotbah besar itu apa? Yang pertama itu ya setelah Yesus mengakhiri perkataan takjublah, ini khotbah besar. Nah, selalu diakhiri dengan demikian. Mari kita akan lihat untuk khotbahnya. Pertama, khotbah di bukit. Khotbah pengutusan ke-12 rasul, khotbah tentang perumpamaan-perumpamaan, khotbah tentang jemaat Allah, dan khotbah tentang akhir zaman. Nah, setiap khotbah selalu diakhiri dengan setelah Yesus menyampaikan takjublah jemaat. Dalam kitab ini juga ada beberapa peristiwa yang tidak terdapat dalam kitab lain, diantaranya penglihatan Yusuf, kunjungan orang Majus, pelarian ke Mesir, pembunuhan bayi, mimpi istri Pilatus, kematian Yudas, pemberian uang suap kepada para penjaga, dan amanat pembaptisan. Ini khusus, oleh karena tadi ada penekanan dan hal khusus yang menjadi kekhususan dari kitab Matius. Kisah perumpamaan yang hanya terdapat di kitab Matius, misalnya lalang di antara gandum, harta yang terpendam, mutiara, pukat, hamba yang tidak mengampuni. Ini masih banyak lagi, talenta. 3 mujizat yang hanya terdapat dalam kitab Matius. 2 orang budak, orang bisu yang kerasukan setan, mata uang dalam perut mulut ikan. Ya, ini ada mujizat-mujizat ini menekankan bukti kekuasaan Yesus sebagai Mesias. Jadi, kenapa temanya Mesias? Karena memang banyak boleh dibilang banyak dari isi-isi kitab Matius itu menunjukkan tentang kekuasaan Yesus, kemahakuasaan Yesus. Nah, kemahakuasaan Yesus dalam konteks ini sebagai Mesias. Nah, mari kita akan lihat tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Matius. Ada Yusuf lah, ya. Lalu Herodes Agung, ibu Yakobus Yohanes, Yohanes Pembaptis, ibu Maria ibu Yesus, 12 rasul, Kayafas, Simon Kirena, Yusuf Arimatia, dan ya sebenarnya banyak lagi sih tokoh-tokoh lainnya. Alamat dan tujuan. Kitab ini ditulis untuk siapa? Ditujukan pada siapa? Kitab ini ditulis untuk siapa? Orang percaya bangsa Yahudi. Nah, kenapa demikian? Hal ini sesuai dengan latar belakang Yahudi yang ada dalam kitab ini. Yang pertama, ketergantungan pada penyataan dan janji nubuatan PL menunjukkan bahwa dan membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Jadi, kalau kita lihat kitab Matius menekankan bagian ini, dan bagian ini sangat terkait dengan orang Yahudi yang rindu akan kedatangan Mesias. Dan dalam bagian ini, khusus Injil Matius menunjukkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang maha kuasa, Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Hal ini menurut garis silsilah Yesus bertolak dari Abraham. Mengapa kok garis silsilahnya dari Abraham, sedangkan di kitab lain dari Adam? Ini untuk menunjukkan bahwa Abraham adalah bapa dari orang Yahudi. Nah, karena ini selalu ditekankan, berarti memang ya inilah kitab ini ditulis untuk orang Yahudi. Pernyataan-pernyataan berulang-ulang Yesus adalah anak Daud ini menekankan bagi orang Yahudi, Daud itu orang yang luar biasa, orang yang sangat mereka kagumi dan boleh saya bilang sebagai bapa leluhur mereka. Daud, bapa Abraham, Ishak dan lain, lalu Daud di situ bapa leluhur mereka.
Sehingga memang ini menjadi penting. Penggunaan istilah kerajaan surga. Nah, memang ada kerajaan surga dan kerajaan Allah. Mengapa kok kitab Matius pakai kerajaan surga, bukan kerajaan Allah? Nah, ini merupakan ciri khas dari Yahudi, orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyebut Yahweh Allah. Sehingga kalau ada Yahweh, mereka ganti Adonai. Oleh karena itu kerajaan Allah diganti menjadi kerajaan surga. Karena orang Yahudi segan untuk menyebut Allah secara langsung. Walaupun begitu, kitab ini juga ditujukan kepada orang secara universal. Oleh karena itu, dalam kitab Matius menyinggung orang Majus dari timur. Dan waktu Yesus memerintahkan amanat agung, Yesus katakan, pergilah beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Selain itu, ada aspek misi yang kuat dalam Injil Matius. Ya. Karena itu, dalam pasal 24 ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Jadi walaupun khusus untuk orang Yahudi, tapi secara umum sebenarnya Injil ini juga ditujukan kepada semua orang. Ya, bahkan perintah Yesus yaitu Injil disampaikan ke seluruh bumi. Ya, seperti itu. Tujuan penulisan kitab ini yaitu yang pertama memberi kesaksian kepada pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus, menjelaskan tentang hidup Yesus. Yang kedua, untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan dalam PL. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang keempat, Matius ingin membela kebenaran Injil terhadap serangan-serangan orang Yahudi. Jadi ini kenapa kitab ini ditulis, ini merupakan tujuan dari penulisan kitab. Ciri khas kitab. Nah, saudara, apa yang menjadi ciri khas kitab Matius? Ya, kitab ini merupakan Injil yang mencolok sifat keyahudiannya. Nah, yang mana? Yang tadi silsilah dari Abraham, ya kan begitu ya. Lalu menekankan Yesus anak Daud, lalu memakai kata kerajaan sorga, bukan kerajaan Allah. Ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan disajikan secara teratur. Ini ciri khasnya. Kerajaan sorga disebut 2 kali lebih banyak ya, dibanding kitab lain di PB ya. Matius menekankan standar kebenaran dari kerajaan Allah bahwa kuasa kerajaan itu di atas dosa dan penyakit. Ini menunjukkan tentang kemesiasan, bahwa Yesus sebagai seorang Mesias, dia memiliki kuasa ya, atas dosa, segala penyakit dan setan. Garis besar, yang pertama itu pendahuluan. Nanti saudara bisa lihat ada silsilah di sana. Lalu kelahiran Yesus, baptisan, dan pencobaan. Lalu bagian kedua, pelayanan Yesus di Galilea. Ada pendahuluan, lalu pengajaran tentang khotbah di bukit. Lalu pekerjaan 10 macam tanda dan mujizat dinyatakan. Lalu selanjutnya itu pengajaran tentang khotbah pengutusan. Berita pelayanan Tuhan Yesus, pengajaran berupa perumpamaan-perumpamaan, dan berita pelajaran Tuhan Yesus. Lalu terakhir untuk di Galilea yaitu pengajaran tentang jemaat Allah. Setelah dari Galilea, Tuhan Yesus pelayanan di Yudea. Apa saja di sana, yaitu berita pelayanan Yesus Kristus, pengajaran tentang akhir zaman, penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus, dan perintah untuk memberitakan Injil. Ya, itu sudah selesai. Jadi saudara sekalian, secara umum saya sudah menyampaikan kepada saudara sekalian introduksi dari kitab Matius. Di mana kitab Matius merupakan kitab pertama dari kitab Perjanjian Baru, dan merupakan kitab pertama dari kitab Injil. Kitab ini menjadi sangat penting karena kitab ini merupakan kitab yang boleh dibilang pertama yang menjelaskan tentang keberadaan Yesus, di mana Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa kita cukup sampai di sini untuk introduksi kitab Matius. Saudara bisa mempelajari lagi di diktat yang saya berikan, dan nanti kita akan bertemu untuk introduksi kitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.